Penyalahgunaan dana desa pada Desa Tenaman, Kecamatan Warlabobar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang mana sangat miris memprihatinkan. Pasalnya, penyalahgunaan dana desa tersebut sudah dilaporkan secara resmi ke pihak kepolisian dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang sudah setahun lebih lamanya, namun tak kunjung ditindak. Ada apa dengan Inspektorat? Untuk itu, Badan Permusyawaratan Desa serta Masyarakat Desa meminta kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk secepatnya memeriksa dan menetapkan tersangka Kepala Desa Tenaman, Boni Kelmaskosu bersama kroninya sebagai tersangka dan mafia dana Desa Tenaman. Tentang dengan BPJS RAP, perubahan yang terjadi di Desa Tenaman tahun 2023 bahwa operasional kesehatan itu di dalamnya ada alat perangkat kesehatan yang kami masukkan kepada pemerintah desa, yaitu bidang kit, tempat tidur pasien, kemudian Doppler, tensimeter, tempat tidur pasien yang terdapat dalam RAP APBD Desa Tenaman itu ada 3 buah. Kemudian untuk kasur ada 4. Tapi selama ini sampai saat ini belum ada di kantor. Di dalam kantornya masih kosong. Setiap kali kami pemeriksaan ibu hamil tidak ada tempat tidur. Kami coba pinjam sama orang, sama keluarga untuk pakai pemeriksaan. Tetapi ketika Bapak Kades sudah bertanggung jawab keuangan, tidak ada tanggap menanggap kepada masyarakat. Kemudian bertanggung jawab keuangan bahwa semua sudah realisasi, tapi buktinya tidak ada dalam kantor kosong. Yang kami lakukan ketika kami menangani pasien, kami memakai alat pribadi kami, tidak memakai alat dari pemerintah kasih, itu alat-alat pribadi kami. Kemudian tentang penjemputan obat tahun 2023, dalam 1 tahun itu 3 juta. Satu kali jemput 500.000. Itu ketika saya ke Kecamatan Warlabobar untuk pengambilan obat, sama sekali dari pemerintah desa tidak memberikan biaya untuk saya pergi menjemput obat di kecamatan. Itu pun juga karena masyarakat yang mengerti demi kebutuhan masyarakat banyak, mereka menerima saya untuk pergi ambil obat di kecamatan tanpa minta biaya apapun. Kemudian untuk 2 kali saya mengantar pasien Risti rujuk sampai ke Somlaki, itu pun juga ada biaya. Kami sama sekali tidak tahu bahwa ada pasien Risti itu ada biaya dari pemerintah desa. Itu dalam 1 tahun 6 kali pengantaran, 1 orang itu 1 juta. Tetapi ketika saya mengantar pasien Risti dari rujuk dari Tenaman sampai lagi, sama sekali tidak ada biaya untuk korban. Malah korban yang sendiri menanggung biaya ongkos pulang pergi. Bapak Kades mengambil kebijakan untuk setiap ini jaga turun ke kantor untuk menjemput kami di kantor. Tapi lalu Bapak Kades tanya di sini atau suruh BPD dengan BPD rekan-rekan turun untuk tanya data apa yang kurang di dalam kantor sini.
Nah itu kami semua ada, lalu kami semua bilang bahwa banyak sekali yang kekurangan di dalam kantor. Jadi DPD minta untuk kami masukkan apa-apa saja yang kurang di dalam kantor. Yang diperlukan. Iya, yang diperlukan alat perabot. Lalu kami masukkan. Dan yang sekarang yang terdapat di RAP APBDes Desa Tenganan. Sampai sekarang ini belum ada. Ya kalau Bapak menurut kita ATK itu sudah terrealisasi, cuma permainan moduler sampai sekarang kan belum ada di sekolah. Jadi yang menurut Bapak dong lihat itu saya sudah belajar mengajar sementara jalan, tapi itu dari itu dengan itu aku di Bunda Paut dari kabupaten datang langsung kasih ketemu surat pemberhentian. Maksudnya katong ada jalan hari itu pas ada libur Pasca. Jadi itu langsung kasih katong ke surat pemberhentian lalu dia dapat panggil di rapat di kecamatan. Bapak camat sudah sampaikan untuk katong jalan maksudnya tidak bisa rekrut guru baru jalan dengan guru lama, jadi katong sudah jalan. Tiba-tiba Bapak Kades datang dengan itu punya guru baru yang sudah di SK kan begitu. Lalu katong minta pertemuan dengan tua di PAUD. Lalu entua bilang kalau masalah masih begini sekolah tutup sementara menunggu Bapak Kades dari kabupaten. Alasannya itu tadi Bapak Kades bilang tutup sementara menunggu entua dari pusat kabupaten datang baru dengar jawaban. Baru sekolah bisa dibuka kembali. Oh jadi sekolahnya sudah ditutup sekitar berapa lama Ibu? Sekitar 2 minggu. Sekitar 2 iya. minggu. Oh iya. Jadi harapan Ibu mungkin Ibu berdua kepada dalam hal ini pemerintah daerah, lebih khususnya dinas pendidikan seperti apa Ibu harapan Ibu? Harapan kami cepat, maksudnya urusannya secepatnya supaya sekolah bisa jalan kembali karena sekarang ini sudah proses untuk mau wisuda atau pindah Jenjang ke SD. Sudah persiapan, sudah proses untuk persiapan anak-anak wisuda. Baik, terima kasih. Perlu saya menjelaskan, saya sebagai ketua PD, saya mengawasi kinerja segala sesuatu yang terjadi di desa. Ternyata laporan bertanggung jawab keuangan pada saat itu, kalau menurut saya sebelum 3 hari harus bertanggung jawab keuangan sudah laporkan kepada BPD. Ternyata tiba-tiba ketika kepala desa tiba malam paginya mempertanggung jawab keuangan. Mungkin saya dan teman-teman saya mengawasi apa yang terjadi teman ketika program-program yang masuk kan mengawasi. Ternyata bertanggung jawab keuangan 100% semua. Nah hal ini juga ketika itu saya buat undangan kepada kepala desa untuk bagaimana kepala desa mempertanggung jawab segala program menyangkut dengan program PKK, program PAUD, program semuanya. Ketika sementara saya bersama dengan teman-teman saya menyampaikan kepada kepala desa sudah ada demo. Hal ini juga secara kemanusiaan pada saat bertanggung jawab terjadi, mungkin pada saat itu juga saya langsung
penandatangan. Karena saya tidak tahu, karena rapnya saya tidak pegang. Sampai saat ini ketika 1 tahun rapnya saya, sampai perubahan rap juga saya tidak pegang, saya tidak tahu. Ternyata ada pengadaan ini, mungkin saya salah satu anggota BPD memegang rap. Saya pertanyakan, rap itu mengapa sampai saya sebagai ketua BPD saya tidak memegang rap? Hal ini juga saya bingung sebagai ketua BPD. Ketika program-program yang sudah direalisasi seperti di Pustu, seperti ini semuanya 100%, tapi ternyata di lapangannya tidak ada. Demikian bapak-bapak tiba di desa ini, saya sebagai pengawas saya harus melaporkan hal ini kepada bapak. Mungkin bapak-bapak bisa melihat tentang perkembangan desa sementara ini. Contoh ada barang yang sudah diperbelanjakan, menurut saya sebagai pengawasan itu barang seperti contoh barang bangunan. Di sistemnya seperti yang diberikan kepada pribadi keluarga. Ternyata ada yang belanja seperti kayu yang harganya 2 juta diberikan kepada operator cuma 1.800.000. Pemuatan 1 kubik 700 tidak diberikan kepada pemuatan itu kepada operator. Nah, hal ini juga pertanyaan kepada saya, dan saya kan evaluasi, saya sudah menyampaikan kepada kepala desa dan saya sudah diundang sampai 3 kali. Ternyata pada saat saya kepala desa ada demo, hal itu saya juga batal. Saya menyampaikan kepala desa mungkin hari esok atau lusa saya diundang kembali. Ternyata sampai saat ini juga kepala desa tidak berada di tempat. Mungkin kepala desa di sini, di desa ini sudah paling kurang 3 hari. Kalau dilihat selama kepala desa tugas, mungkin ada panggilan, tiba-tiba panggilan lewat WA, saya tidak tahu. Tiba-tiba datang 1 hari, 2 hari, kembali ke Sumaki. Kepala desa memilih yang paling banyaknya di kabupaten, bukan yang paling banyak di desa, yang paling banyaknya di kabupaten. Nah, hal ini juga membuat sampai perkembangan desa ini dia juga tidak jalan dengan baik. Mungkin bapak-bapak tiba di desa bisa melihat bagaimana perkembangan desa ini ke depan. Nah, hal ini juga saya sebagai ketua BPD saya menyampaikan kepada bapak-bapak bahwa kalau memang kinerja kepala desa seperti begini, ya diberhentikan saja supaya desa ini bisa jalan lebih baik, lebih bagus. Saya juga berpikir hal ini karena selama ini 3 tahun perjalanan ini juga desa ini juga jalannya bapak-bapak bisa lihat. Kalau pada saat kepala desa mantan selalu ada di desa. Tiba-tiba kalau ada panggilan, tapi kepala desa ketika dilantik mungkin 1 tahun itu jalan bagus, tapi 2 tahun ini saya sebagai ketua BPD juga saya minta ada laporan-laporan dari masyarakat ke inspektorat, ke PMD, dinas PMD juga sampai saat ini belum realisasi. Saya sebagai ketua BPD saya minta supaya segera realisasi. Berhentikan saja dari desa ini supaya pejabat atau siapa masuk untuk menata kembali desa ini ke depan. Dari tahun-tahun yang sudah itu desa ini dianggap bahwa desa yang maju juga di Kecamatan Warlabobar. Sampai saat ini juga gitu mau. Terkait dengan perubahan APBD desa dan laporan realisasi yang dilaporkan 100%, pengelolanya kami tidak tahu karena dikelola langsung oleh kepala desa. Sebagai sekretaris desa untuk pelayanan dasar hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang telah dipercayakan untuk melayani, namun sampai sekarang masih terkendala dengan berbagai keterbatasan. Ya, terkait hal ini kami juga tidak tahu karena kami tidak dilibatkan. Dananya dikelola langsung oleh kepala desa, dan ada juga kepala desa memakai pelaksana bendahara dan pelaksana sekretaris.
nanti lebih jelasnya dipertanyakan langsung kepada pelaksana bendahara dan sekretaris sebagai penanggung jawab yang mengelola keuangan di tahun 2023. Kalau menurut saya masyarakat yang mengamati jalannya PLN ini terkait dengan uang pemeliharaan mesin PLN 10 juta. Lalu untuk beli peralatan cadangannya dipesan untuk per tahun, tapi disuruh kepala desa untuk membeli tidak mau. Makanya sekarang mesin sekarang lagi rusak, jadi PLN sekarang tidak jalan. Tahun 2022 sudah jalan 3 bulan, terus tahun 2022 belum sampai 3 bulan sudah rusak, Pak. Sudah rusak. Mengalami kendala pada filter minyak atau filter oli tersebut. Makanya sekarang tidak menyala lagi, dan uang subsidi untuk BBM untuk 46 juta itu cuma direalisasi 500 liter. Makanya masyarakat juga lagi ngotot. Maka harapan saya, laporan saya juga yang sudah dimasukkan ke Inspektorat, Pejabat Bupati, Dinas DPD, Camat Bogor, sama kepolisian. Harapan saya untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Mungkin itu saja dari saya sebagai masyarakat. Sekian dan terima kasih.